Puji Tuhan. Dan sore hari ini saya akan menyampaikan lanjutan dari khotbah saya. Kalau tuh terputus dua bagian tidak apa-apa, sudah mendengar, ada yang sudah di rumah mungkin mengikuti tadi pagi dan juga sekarang sudah mengikutinya. Maka bersyukurlah karena kalau saudara mendengarkan kedua bagian ini berkelanjutan dan sudah mendengar secara utuh apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Dan saudara-saudara, tadi pagi saya sudah menyampaikan satu bagian tentang firman Tuhan, bagaimana bahwa cinta seseorang itu bisa tidak lagi sama. Cintamu tak lagi sama. Jadi rupanya itu bisa terjadi tidak hanya dalam rumah tangga, tapi juga di dalam hubungan seseorang dengan Kristus. Cintamu tak lagi sama. Apa penyebabnya? Tadi pagi kita sudah membahas itu, yaitu kemerosotan rohani. Jadi kemerosotan rohani itu terjadi, oleh karena itu cinta seseorang kepada Tuhan menjadi tidak sama. Ya, ada perubahan yang terjadi di dalamnya, dan karena kemerosotan rohani membuat cinta tidak sama lagi kepada Tuhan dan menjadikan seseorang kehilangan kepekaan rohani, tidak lagi mendengar suara Tuhan, tidak lagi mendengar Tuhan bicara ke dalam hidupnya secara pribadi lewat Alkitab, lewat firman Tuhan, menasehati, tidak lagi mendengar Tuhan menyampaikan arahan, petunjuk, memberikan teguran, tidak lagi, menjadi sangat jarang karena kemerosotan itu, ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita lebih jauh mendalaminya, saudara-saudara. Apa yang menyebabkan kemerosotan itu bisa terjadi pada akhirnya, kemerosotan rohani, ya. Mari kita baca dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai 14. 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai 14, sudah bisa lihat di slide. Saya baca dari sini. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Berikut, setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk, segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas. Diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Mereka datang untuk beribadah. Tapi sudah perhatikan, saudara-saudara, dan saya ingin melanjutkan dengan tema, yaitu jangan lampaui batas. Jangan lampaui batas. Jadi salah satu penyebab kenapa kemerosotan rohani itu terjadi, karena seseorang, anak Tuhan, dia tadinya percaya kepada Tuhan, dia membawa hidupnya melampaui batas atau patok yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Itu membuat kemerosotan rohani itu terjadi. Tadi pagi, saudara kalau mau dengar yang sore ini, tadi pagi sudah tidak ikut, saudara boleh setel kembali channel YouTube-nya, ada judulnya di sana, cintamu tak lagi sama. Nah ini lanjutannya, kenapa tak lagi sama cintamu? Karena hidupnya melampaui batas. Jadi jangan lampaui batas yang telah dipatok oleh Allah. Nah itu tema malam hari ini. Saudara-saudara perhatikan baik-baik di ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli, Eli ini imam. Jadi pemimpin rohani, dia pemimpin rohani, melayani di tabernakel, ya. Kemudian ada tabut perjanjian Allah, itu simbol kehadiran Allah di sana, simbol keagamaan, simbol penyembahan, pemujaan kepada Tuhan ada di sana, dan mereka melayani. Anaknya 2 laki-laki melayani juga di sana, ya, memimpin di sana. Nah kemudian firman Tuhan berkata, adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan
Nah ini menarik. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Mereka hidup lampaui batas yang telah dipatok oleh Allah. Saudara, melampaui batas atau patok yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi ada satu model hidup yang tadinya Tuhan kasih patoknya sampai di sini. Kamu hidup dengan cara begini ya, perilakumu, keadaan hidupmu, cara bertutur katamu, cara engkau berpikir, membuat keputusan, semua perilaku etis, perilaku moralmu seperti ini, cara bekerja kau harus begini, cara engkau mendapatkan uang dengan cara begini, kemudian membangun hubunganmu dengan cara begini, membangun persahabatanmu, mendidik anak, dan seterusnya, sudah dikasih patokan-patokan. Namun batas atau patok itu dilampaui. Jadi hidup melampaui patokan itu atau lampaui batas yang ditetapkan Allah itu hidup yang luar biasa, tidak biasa. Hidup yang kontroversi, hidup yang di luar apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ada cara hidup yang disengaja melampaui batas. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan itu membuat kemerosotan rohani terjadi. Nah karena kerohanian itu merosot, kasih atau cinta seseorang kepada Tuhan tidak lagi sama. Ya, cintamu tak lagi sama. Tapi Tuhan akan tetap mengatakan, kau tetap ada di jiwaku. Ya, aku tetap mengasihi engkau. Tapi masalahnya adalah ketika kemerosotan rohani itu terjadi, seseorang tetap bisa di dalam gereja, dia tetap bisa ibadah, kemudian mungkin masih memberi seperti saya sampaikan tadi pagi, masih melayani Tuhan. Tapi hubungannya sudah menjadi hampa. Saya menyebutnya agama tanpa hubungan. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi hidup melampaui batas. Oleh karena itu jangan lampaui batas yang ditetapkan oleh Allah. Apa yang bisa menyebabkan seseorang, bahkan seorang Kristen, seorang yang beragama, seorang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, yang tadinya dia sudah tahu Tuhan kasih patok atau batas hidupnya seperti ini, cara hidupmu seperti dan seterusnya. Namun kemudian dia bisa kemudian memilih lampaui batas atau patok tersebut. Alasannya adalah yang pertama, dirinya sendiri. Ya. Dirinya sendiri. Di dalam Kejadian pasal 3 memberikan pengajaran buat kita di sana apa yang terjadi pada Adam dan Hawa. Ya. Tuhan sudah mengatakan semua dalam taman ini boleh kamu makan kecuali satu pohon. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mereka sudah tahu itu batas yang sudah Tuhan kasih. Namun mereka bukan robot. Mereka diciptakan oleh Allah dengan ada kehendak yang bebas untuk memilih. Tapi seharusnya mereka pakai untuk memilih sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Namun itu pilihan ada pada diri mereka. Dan ketika iblis datang menggoda, apakah benar Tuhan berfirman demikian? Tidak. Tuhan hanya pesan ada satu pohon gak boleh dimakan. Batasnya ada di situ. Tapi iblis kemudian katakan, ditipu oleh iblis. Dia dipermainkan pikirannya, hidupnya oleh iblis. Tidak demikian. Karena Allah tahu ketika engkau makan pohon itu, kau jadi tahu yang baik dan yang jahat, engkau akan seperti Allah. Dan kemudian apa yang terjadi? Atas keinginannya, atas kehendaknya sendiri, manusia memutuskan untuk memilih lampaui batas yang telah Tuhan tetapkan. Batas mana? Pohon yang gak boleh kau makan, jangan kau makan. Tapi kali ini mereka tergoda, tertipu oleh iblis, rayuan iblis, dan kemudian mereka membuat keputusan, membawa hidupnya, melampaui patok, melampaui batas yang telah ditetapkan Allah. Disitulah kehancuran rohani terjadi. Terputusnya hubungan seseorang dengan Allah. Bahkan kematian rohani terjadi. Menyusul kematian fisik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, bisa disebabkan yang kita sebut dengan civilization atau budaya atau peradaban.
atau semangat zaman. Ini bisa membuat seseorang, siapapun yang hidup di atas muka bumi ini, peradaban ini, budaya, bisa membawanya keluar, hidupnya keluar dari batas atau patok yang ditetapkan oleh Allah. Sekali lagi, tadi pagi sudah dibahas ketika seseorang keluar, ya, yang menyebabkan kemerosotan rohani ketika seseorang keluar dari patok yang telah, dari batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi ini masalah, saudara-saudara. Kemerosotan rohani itu masalah. Kerusakan rohani itu masalah. Karena orang kehilangan makna hidup, arti hidup siapa dirinya di hadapan Allah, di dalam dunia ini. Kehilangan keberartian, karena Allah yang telah menetapkannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau membahas bagian ini. Paling tidak kalau kita mau cerita ada 4 hal lah, saya banyak hal terkait civilization ini, budaya atau peradaban semangat zaman yang bisa membuat seseorang membawa hidupnya keluar dari batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Saudara bisa lihat di slide, ya. Ada 4 istilah mungkin agak asing buat saudara. Pertama adalah, ya, ada satu istilah 24/7. Ya, ini jebakan 24/7. Saudara mungkin yang muda-muda biasa mendengar ini. Ini era baru dari hidup kita, saudara-saudara, hari ini. Yang ditawarkan oleh peradaban hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dulu mungkin di 30 tahun yang lalu, mundur ke belakang, teknologi itu masih teknologi internet, semua hanya terbatas orang yang memilikinya. Ya, 30 tahun lalu mungkin saya belum bisa mengetik pakai komputer, saya belum kenal komputer, ya. 30 tahun lalu. Kemudian mundur di 20 tahun ke belakang dari sekarang, muncullah teknologi informasi. Ada handphone. Saya ingat waktu itu saya bisa telepon dari Pontianak ke sini. Dan itu handphone besar, ada antenanya. Jadi kalau dipegang ada cucunya begini, ada antena tinggi waktu itu. Jadi masih mengirim pesan dan telepon. Kemudian mundur dari sekarang 6-8 tahun ke belakang. Berubah dari teknologi internet, kemudian teknologi informasi, hari ini teknologi digital. Apa yang membuatnya berbeda? Ini, kalau 30 tahun lalu dengan handphone semacam itu kita bisa tidur terlelap tenang, ya, karena nggak bisa buat apa-apa, hanya bisa ngetik dan telepon. Mundur ke belakang juga begitu, 20 tahun sebelumnya. Tapi hari ini, ya, pada ketika mundur 6 tahun ke belakang sampai hari ini atau 8 tahun ke belakang sampai hari ini, teknologinya sudah disebut teknologi digital, saudara-saudara. Itu peradaban hidup manusia hari ini. Tapi apa yang menarik di dalam teknologi digital, membuat hidup setiap orang menjadi 24/7. Artinya tidak ada tidurnya. Tidak ada yang tidur, 24/7. Ada orang tua yang akhirnya mengeluh, saudara-saudara. Ya. Keluhannya apa? Tantangan bagi orang tua apa? Ketika anak-anak mereka bisa menghabiskan waktunya berjam-jam, 3, 4, 5, 6, 7 jam di depan internet, kemudian bermain game online. Kemudian orang tua menjadi bingung, anak-anak mereka berjam-jam bisa menghabiskan waktunya di kamar, hanya menghadapi sebuah gadget digital yang ada di depan mereka. Pada bagian ini, pada peradaban 24/7, artinya ada 24 jam sehari, sepanjang 7 hari terus berputar, manusia ada di peradaban yang tidak pernah ada tidurnya sama sekali, saudara-saudara. Dan apa tantangannya orang tua, bagi orang tua mungkin hari ini? Ya, entah saudara yang ada di sini atau saudara yang di rumah. Hari ini orang tua kehilangan wibawanya. Mereka bingung, kata-kata mereka tidak lagi berwibawa. Nasihat mereka tidak lagi berwibawa. Kemudian omongan mereka, teguran mereka tidak lagi berwibawa.
Hari ini yang paling berwibawa atas hidup anak-anak mereka, yang paling berotoritas, yang paling didengar adalah teknologi digital yang terus hidup dan tidak pernah tidur 24/7. Ini peradaban kita. Ini bisa membawa seseorang hidup keluar batas yang telah ditetapkan Allah. Dia tidak muncul lagi dalam model iblis yang bertanduk dua, kemudian tubuhnya merah, matanya besar, giginya bertaring. No. Dia muncul di dalam peradaban 24/7. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini orang-orang semua bebas memilih. Dia mau lakukan apa saja, buat apa saja. Ada satu survei yang menarik. Di kalangan anak-anak muda Kristen, kan dan keluarga Kristen di luar ya, saya belum pernah baca yang di dalam, di luar. Bahwa kerusakan mental, kerusakan moral anak-anak mereka hari ini terjadi, tidak terjadi ketika anak-anak mereka berada di luar. Tapi ketika anak-anak mereka berada di rumah, lah kok terbalik? Itulah dia, peradaban 24/7. Kenapa itu bisa terjadi? Orang tua tadinya khawatir kalau anaknya keluar, wah nanti dia buat apa, lakukan apa dengan temannya, gimana keadaan hidupnya, etikanya dan sebagainya. Hari ini itu tidak terjadi, justru terjadi dalam rumah di mana di kamar mereka masing-masing. Dengan apa? Dengan gadgetnya. Karena semua orang bebas, lakukan apa saja, akses apa saja dan lihat apa saja. Ini tantangan buat orang tua. Saudara-saudara, buat kita semua juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 24/7 itu ditandai dengan founder dan follower. Ya. Jadi yang membuat sesuatu, membuat aplikasi, lalu ada followernya. Jadi yang membuat, ada yang mengikutinya. Kadang pengikutnya diiming-imingi hadiah, diiming-imingi uang sebagai imbalannya karena menjadi follower. Peradaban ini 24/7 ditandai dengan produser, penghasil, dan consumer yang membeli atau pemakainya. Hari ini sedang terjadi, atau consumer, produser diikuti oleh consumer, pemakai atau subscriber yang berlangganan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak pernah tidur. 24/7 menandai peradaban manusia tidak pernah tidur. Karena teknologi digital membuat itu terjadi hari ini. Saya pikir hari ini ada orang yang berbahagia benar. Karena ketika dia punya toko, tidak hanya offline, ada tokonya, tapi toko online. Orang bisa belanja 24 jam. Itu sisi baiknya. Tapi ada orang nongkrongin juga 24 jam, tengah malam, subuh-subuh karena cari diskon. Lupa tidur. Ini dunianya 24/7, saudara-saudara. Ini yang ditawarkan oleh peradaban. Apa yang terjadi dalam kehidupan para imam, para pemimpin pada waktu itu? Mereka melampaui batas keimaman mereka yang telah ditetapkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka hidup di tengah-tengah peradaban bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Ada bangsa-bangsa di sekelilingnya yang menyembah juga kepada berbagai macam dewa, banyak dewa yang mereka sembah. Semua bidang hidup mereka ada dewanya, air ada dewanya, kemudian tanaman ada dewanya, langit ada dewanya, hujan ada dewanya, matahari ada dewanya, kemudian keberuntungan ada dewanya, uang ada dewanya, keluarga ada dewanya, anak-anak muda ada dewanya sendiri. Mereka dikelilingi oleh peradaban bangsa-bangsa seperti itu. Jadi tidak hanya kehendak manusia dalam dirinya, keinginannya bisa menarik hidupnya melampaui batas yang ditetapkan Allah. Saudara, saya juga bisa mengalaminya, tapi peradaban, apa yang terjadi di sekeliling saudara, budaya yang ditawarkan hari buat saudara dan saya. Saya baru menyebutkan satu di antara peradaban tersebut, contoh peradaban kita, 24/7. Ya, tidak pernah tidur. Yang kedua diistilahkan dengan filter bubble. Filter bubble mungkin saya nggak usah terangkan detail, nanti saya kasih contoh sudah baru ngeh. Adalah suatu istilah yang diciptakan aktivis internet bernama Eli Parsier
Pariser pada 2011 yang mengumumkakan keadaan seseorang akan terisolasi secara intelektual karena efek algoritma dari media sosial. Ini saya kutip dari seorang penulis di M-Business, Andika Wenning. Ya. Dia menjelaskan itu. Begini saudara-saudara, ini peradaban kita hari ini. Filter bubble namanya. Ini peradaban yang bisa membawa saudara hidup keluar dari batas yang ditetapkan Allah. Anak-anak kita bisa hidup di luar batas yang telah ditetapkan, yang telah dipatok oleh Allah. Saudara pasti tahu istilah klik. Kalau saudara lihat di di Facebook gitu, kalau sudah klik terakhir, maka saudara akan berikut melihat klik saudara itu dihubungkan dengan orang yang seselera dengan saudara. Misal dia seleranya masak, nanti dihubungkan dengan orang tersebut. Kalau terklik terakhir adalah saudara politik, dia akan hubungan ketika saudara buka kembali Facebook saudara, dia akan hubungkan kembali dengan cerita-cerita politik yang lain, dengan orang-orang sesama penyuka politik, dan seterusnya dan seterusnya. Kata klik ini menjadi penting. Yang kedua, klik berikut adalah yang paling gampang, YouTube. Kalau saudara salah klik terakhir, maka saudara buka kembali YouTube, kemudian akan tampil semua jenis terakhir model yang sama yang dikasih buat saudara. Nih, kemarin kau klik terakhir tadi 1 jam lalu kau klik bagian ini. Dan ini saya tawari yang sama seperti yang kau cari, yang banyak orang cari. Dan kau punya orang-orang yang lain yang tidak engkau kenal di seluruh dunia ini mencari hal yang sama seperti yang kau cari. Kalau itu hal yang benar tidak apa-apa. Tapi kalau itu hal yang membawa saudara kemudian jauh dari Tuhan, menjadi asik sendiri di sana, anak-anak kita jadi asik sendiri di sana, itu yang disebut dengan filter bubble. Jadi menyeret saudara secara tidak sadar mengatakan, ya ini kesukaan saya, ya ini saya hobi saya. Wih dia pinter ya memunculkan apa yang saya sukai. Kemarin padahal saya ketik si A tapi sekarang muncul banyak yang lain yang mirip. Itu filter bubble namanya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau sudah hobi masak, kalau saudara klik tentang masak, klik terakhir adalah tentang masak. Besok atau nanti saudara buka lagi, yang lain yang tentang masak dikasih buat saudara. Itu enggak apa-apa. Misal tentang senam, bagaimana menurunkan berat badan, klik terakhir itu senam. Nanti berikut dia tersodorkan yang tentang senam ini. Kira-kira begitu. Itu filter bubble namanya. Saudara bayangkan anak-anak saudara kalau mengalami itu, atau ada di antara saudara mengalaminya, bisa saja. Ya. Bukan dianya pintar saudara-saudara, bukan gadgetnya yang terlalu pintar, tapi dia melayani keinginan saudara. Ya. Melayani kemauan anak-anak kita. Dan kemudian ketika apa prinsip dilayani? Ketika orang dilayani dengan baik, dia akan kembali ke situ. Ketika pelayanan itu sangat bagus, dia akan kembali ke situ. Orang terus tertarik mengatakan, ya ini bagus, ini bagus, ini bagus. Bukan karena memang bagus, tapi karena dia dilayani secara tidak sadar mengatakan, ya seperti inilah. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang lain, ya kalau mau cerita ini panjang sekali. Ya, saya baca, saya menyenangkan juga bacanya. Tapi ini peringatan buat saudara. Filter bubble yang ditawarkan di peradaban ini bisa membuat seseorang kemudian hidup, membawa hidupnya keluar batas yang ditetapkan Allah. Yang berikut adalah bohong. Ini peradaban hari ini, bohong. Dalam sebuah survei saudara-saudara pada anak-anak, ini anak-anak di sekolah Kristen. Ditanya apa cita-cita mereka. 80-90% anak-anak ini menjawab, pengen menjadi selebritis, terkenal, mereka pengen menjadi YouTuber, Insta seleb. Ya. Anak-anak. Peradaban kita hari ini. Mereka tidak lagi berpikir bahwa mencari pengetahuan itu penting. Karena kayaknya ketika mereka lihat tayangan di media sosial, teknologi digital, kayaknya mencari terkenal itu gampang. Karena memang itu yang ditawarkan.
Kalau sudah lihat yang terkenal itu akan terus semakin muncul, ditayangkan, ditawari oleh media sosial buat saudara dan saya. Itulah peradaban kita. Bukan karena yang ditayangkan terus menerus itu terus dia benar atau baik atau berguna, tidak sedemikian. Tapi karena saudara menyukainya. Karena ada banyak orang yang sama menyukai itu, ditawarkan kepada saudara. Media sosial kasih itu buat saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak seperti itu. Nah, pada level bohong yang level-levelnya masih tidak terlalu tinggi-tinggi amat lah, bisa dilacak. Sudah lihat, kalau sudah lihat Facebook atau media sosial nanti ada statusnya. Jomblo tulen, 100% tulen jomblo. Setelah diteliti kan gampang nyari identitasnya. Kalau di media sosial cari aja, ternyata dia nggak jomblo, dia sudah punya istri. Cucunya 3, anaknya 2. Bohong. Tapi ini menjadi biasa. Ada orang pasang status, profilnya, pekerjaan, direktur, PT, bla bla bla. Siapa peduli? Ada orang berpikir itu benar direktur, makanya banyak yang ketipu. Itu peradaban hari ini. Itu hal yang menjadi biasa. Saya pernah lihat tayangan cara memutihkan gigi dalam 3 menit dijamin putih. Resepnya apa? Ya, yang dikeluarkan itu garam dan jeruk lemon. Ada juga yang percaya. Disikatlah giginya pakai garam dan jeruk lemon. Ditunggu 3 menit tidak bersih-bersih. Ditunggu 5 menit gak bersih. Ditunggu setengah jam gak bersih-bersih. Terus disikat sampai berdarah. Ada yang ikuti. Padahal yang buat itu belum tentu buat beneran dan itu benar. Tidak. Itu kebohongan di peradaban kita, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Peradaban ini akan bisa menyeret banyak orang. Menyeret saudara, menyeret kita semua, anak-anak kita. Kalau tidak diperingatkan bahwa mereka bisa melampaui batas yang ditetapkan oleh Allah. Ya, saya suka baca ini. Yang paling heboh, saudara-saudara, kebohongan. Ya, agak tingkat tinggi ini. Sudah pernah mendengar namanya Mel Gibson. Dia cerita, dia punya aplikasi akhirnya yang bernama Pantry Mobile. Nah, saudara-saudara, dia menceritakan bahwa dia kena kanker. Jadi seluruh organ tubuhnya kena kanker. Dan dia sudah terapi, kemo dan sebagainya secara medis tidak sembuh. Akhirnya dia putuskan tinggalkan itu. Dan kemudian mulai beralih ke obat tradisional. Orang-orang mengikuti ceritanya mulai tertarik. Mulai rasa melo juga, mulai ikut juga. Dan sampai akhirnya dia membuat sebuah aplikasi, Pantry Mobile namanya. Dan kemudian orang-orang bisa berdonasi di sana, membantu sesama kanker, yang penderita kanker, menyumbangkan uangnya, boleh download aplikasinya, bagaimana menu-menu makanan dan seterusnya, yang sehat, yang alamiah, bisa menyembuhkan kanker. Dan dia sehat sampai hari ini karena sembuh dari kanker. Aplikasinya di-download oleh banyak ratusan ribu orang. Dan orang percaya. Dan orang kasihan. Dan orang menyumbang. Sampai satu kali ada yang penasaran. Siapa sih Mel Gibson ini? Seorang wanita. Dan kemudian temukanlah dia tidak sakit kanker. Dia sehat. Dia guru yoga. Semua orang percaya pada kebohongan. Bahkan ketika diberitahu ini bohong, orang ini bohong. Orang-orang sudah kadung katakan, enggak, benar. Dia pernah sakit kanker dan dia sembuh. Enggak, ini bohong. Sampai akhirnya ditangkap. Ada orang yang masih percaya dia enggak bohong. Ini peradaban saudara dan saya. Anak-anak kita. Ya. Bisa menarik kita keluar dari batas yang ditetapkan oleh Allah. Jadi pintar-pintar menyaring berita ya. Verifikasi namanya. Puji Tuhan. Nanti satu kali saya akan pengen bahas ini di kelas kajian dan pendalaman Alkitab kita. Yang terakhir lebur. Lebur maksudnya tidak ada batasan. Jadi apa yang benar itu tidak ada batas. Kalau benar buat kamu ya lakukan. Kalau benar buat aku ya lakukan. Nggak ada batasan saudara-saudara. Saudara-saudara, mungkin 20 tahun lalu
30 tahun lalu kita ngomong tentang perceraian itu kan sungkan ya. Kita ngomong tentang orang selingkuh itu sungkan. Apalagi perselingkuhan dirinya itu sungkan, bukan main, itu aib. Cerita-cerita pornografi itu aib, saudara-saudara, mau diceritakan. Itu meranggal tatanan moral pada umumnya. Ceritakan keburukan keluarga itu aib, ditutup-tutupi dulu. Cerita kekurangan pasangan itu aib. Hari ini tidak. Orang bisa bercerita dengan bebas. Pasanganku itu seperti ini. Aku sudah bercerai. Hari ini aku menikah lagi. Dan kemudian aku menonton ini, aku lakukan ini dan seterusnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada batas, saudara-saudara. Lebur jadi satu. Mana yang benar, mana yang salah. Kau tetapkanlah sendiri. Kau aturlah sendiri. Ini peradaban saudara dan saya. Ada dua yang bisa mempengaruhi, sekali lagi, seseorang bisa keluar dari batas yang telah ditetapkan Allah. Dirinya sendiri, keinginannya. Yang kedua adalah peradaban di mana dia hidup. Saudara sedang ada di peradaban yang saya contohkan itu tadi. Anak-anak saudara dan saya sedang hidup dalam peradaban yang saya contohkan tadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bicara tentang tantangan bagi kita. Kalau saya menyebutnya, peradaban ini mestinya kita tidak beradaptasi atau mungkin tidak menyesuaikan diri yang pertama. Tapi engkau seperti seorang yang berselancar di atas, peselancar berselancar di atas ombak. Tidak berenang, mendelep di dalamnya, di dalam ombak. Tapi berselancar di atasnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semua bisa. Hari ini peradaban kita, budaya saudara dan saya, kita ada di tengah-tengah peradaban. Semua bisa engkau lakukan, semaunya boleh. Bukan semua bisa lantas semuanya baik. Bukan semua bisa membuat semuanya berguna. Bukan semua bisa boleh baik berguna lantas menjadikannya benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama pada malam hari ini bergumul di hadapan Tuhan. Jangan sampai terjadi kemerosotan rohani. Kita punya agama tapi kehilangan hubungan yang akrab dengan Allah. Karena kita sudah berjalan melampaui batas yang telah dipatok, ditetapkan oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudara dan saya adalah ciptaan baru dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang lama sudah dikubur. Sekarang kita hidup dengan cara yang baru di dalam Tuhan. Lalu apa batas patok hidup yang ditetapkan oleh Allah bagi saudara dan saya? Katakan bersama-sama, Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Itu batas, itu patokan yang telah diberikan Allah bagi saudara dan saya di dalam hidup ini. Peradaban atau budaya apapun di mana sedang berada hari ini, maka Alkitab adalah patok. Alkitab adalah batas di mana yang ditetapkan oleh Allah bagi saudara dan saya, orang yang telah ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib. Patoknya, batasnya adalah Alkitab. Jangan berjalan melampaui itu atau jangan mundur dari itu. Saudara harus berada di atas dasar kebenaran Alkitab yang adalah firman Allah. Dalam 2 Timotius firman Tuhan mengatakan, tuh ada di slide saudara. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin, saudara-saudara. Saya berdoa saudara masih mengajarkan Alkitab ini buat diri saudara sendiri, buat anak-anak saudara, buat orang-orang yang kau cintai dalam rumahmu. Jangan sampai tidak. Jangan sampai anak-anak kita kemudian patok hidupnya bukan lagi Alkitab. Tapi mereka masuk di dalam trap, dalam jebakan 24/7. Jadi patok hidup mereka bukan lagi Alkitab, tapi peradaban hari ini. Mungkin patok hidup mereka adalah game.
Mungkin patok hidup mereka adalah media sosial. Mungkin patok hidup mereka yang sudah jauh mereka jalani adalah pertemanan mereka. Seperti mereka tidak butuh lagi orang tua karena mereka punya teman, entah yang mereka kenal benar atau mereka tidak kenal, namun mereka kenal di media sosial. Itu sangat berbahaya, saudara-saudara. Ketika seseorang keluar dari patok yang telah ditetapkan oleh Allah, dia akan mengalami kemerosotan rohani, kerusakan rohani. Seseorang akan tetap punya agama, tapi dia kehilangan hubungan dengan Allah. Seseorang tetap akan beribadah kepada Allah. Dia tetap memberi bagi pekerjaan Tuhan. Dia tetap bisa melayani. Dia tetap mengikuti aktivitas keagamaan. Tapi kehilangan hubungan dengan Allah. Karena patok hidupnya sudah berbeda. Dia melangkah jauh melampaui patok yang ditetapkan Allah. Yaitu Alkitab. Oleh karena itu saya mendorong saudara pada malam hari ini. Saya ingin menasihatkan lewat firman Tuhan buat kita semua. Baik engkau orang tua, anak-anak. Maka malam hari mari kita kembali kepada patok yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Yaitu Alkitab. Firman Allah bagi saudara dan saya. Hari ini di dalam trap 24/7. Apa yang menguasai hidup saudara? Apa yang menguasai hidup anak-anak saudara? Di dalam 24/7. Waktu terbanyak yang kau berikan ada di mana? Di dalam 24/7. Apa yang kau klik hari ini? Itu akan menentukan patok yang kau sedang mengarahkan hidup saudara hari ini. Tapi firman Tuhan katakan, patok yang ditetapkan Allah adalah Alkitab, ya adalah firman-Nya. Pelajari itu, kembali ke sana, renungkan itu, tekuni itu dalam keluargamu, baca bersama-sama. Terakhir kapan kau membacanya? Terakhir kapan kau merenungkannya? Mencatatnya, lalu kau mengucapkannya kembali. Benar, aku memiliki keberartian hidup ketika aku mendengar firman Tuhan. Aku tahu tujuan hidupku ketika aku mendengar firman Tuhan. Aku paham siapa jadi diriku ketika aku melihat cerita tentang Kristus di Alkitab. Saya khawatir hari-hari ini anak-anak kita, mungkin ada juga saudara dan saya mengalami jati diri hidup kita, gambar hidup kita sudah begitu disetir oleh peradaban zaman. Anak-anak yang 80%, 90% mengatakan dia ingin jadi seleb. Dia ingin jadi terkenal. Bukan karena diajari Alkitab, tapi karena mereka melihat peradaban zaman. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini tantangan bagi saudara dan saya. Kalau engkau kerohanianmu tidak mau merosot, tidak mau rusak, kembali kepada patok yang telah ditetapkan Allah. Haleluya. Ada suami istri hari ini bertengkar. Bukan pertengkaran klasik, tapi bertengkar gara-gara suaminya pengen pegang HP-nya lalu dia buka WhatsApp-nya. Buka WhatsApp, ya pesan WhatsApp punya istrinya. Lalu bertengkar saudara-saudara, minta cerai. Gara-gara buka WhatsApp. Saudara-saudara, ini peradaban hidup ini. Kembali kepada patokan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa malam hari ini. Ketika kita bicara peradaban zaman, saya agak takut-takut ngeri juga 24/7 itu tadi. Dunia kita tidak pernah tidur. Ya. Sudah bisa keluar batas mana saja hari ini. Tapi firman Tuhan katakan, kalau engkau keluar dari batas atau patok yang ditetapkan Allah, kau akan mengalami kekeringan rohani, kerusakan rohani, kau akan tetap beragama, tapi tidak ada hubungan dengan Allah. Kau tetap ibadah, tapi engkau tidak lagi ada hubungan dengan Allah. Kau tetap memberi, engkau tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Allah. Kau tetap melayani, engkau tidak ada hubungan dengan Allah. Kau tetap melakukan aktivitas keagamaan, aktivitas gereja, tapi kehilangan hubungan dengan Allah. Itu peradaban hari ini. Firman Tuhan katakan, kembalilah kepada patok yang ditetapkan Allah. Pada batas yang telah dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa.
Haleluya. Terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah doa dan penyembahan ini dan juga yang ada di rumah. Datang di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu sampai di mana Engkau membawa hidupmu hari ini. Pada batas mana engkau sedang berada. Tapi Tuhan sudah kasih batas buat kita, yaitu firman Allah adalah patok, adalah batas bagi hidup saudara. Tapi ingat, peradaban zaman ini bisa membawa engkau keluar dari batas itu. Kehendakmu bisa membawa engkau keluar dari apa yang telah dipatok oleh Allah. Dan itu membuat kerusakan, membuat kemerosotan rohani. Haleluya, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Mari berdoa saudara-saudara. Naikkan nyanyian ini menjadi doa saudara. Haleluya. Sungguh besar. Baik, kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah membuat batas, membuat patok atas hidup kami, yaitu firman-Mu, Alkitab yang adalah firman-Mu bagi kami. Kebenaran-Mu, landasan hidup kami, petunjuk bagi hidup kami. Firman yang berkuasa menasihati kami, mengubah kami, meluruskan jalan kami, menegur kami. Oh, Rabasyakatakara. Kau menolong setiap jemaat malam hari ini jika ada di antara mereka bergumul. Mereka sedang berjalan melampaui patok yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena kehendak mereka sendiri. Oleh karena mereka ikut dalam peradaban zaman ini. Mereka beradaptasi begitu rupa, menyesuaikan diri begitu rupa, berkompromi begitu rupa, sehingga mereka keluar dari batas yang telah ditetapkan Allah. Dan kekeringan rohani mulai terjadi. Bahkan mereka merasa kerusakan rohani mulai terjadi dalam hidup mereka. Mereka merasa agama yang mereka jalani tanpa ada hubungan. Ibadah gereja tidak rasakan ada hubungan yang dekat lagi. Doa menjadi hampa. Membaca Alkitab sudah tidak menjadi penting bagi hidup mereka. Menyelidiki dan merenungkannya tidak menjadi bagian yang utama. Maka malam hari ini aku berdoa, Engkau menolong setiap jemaat-Mu. Mungkin ada di antara orang tua yang bergumul juga malam hari ini. Ketika melihat anak-anak mereka keluar dari batas, dari patok yang ditetapkan oleh Allah cara hidup mereka. 24/7 dari hidup mereka sebagian besar dihabiskan
buat segala sesuatu yang membebani, mengikat hidup mereka. Media sosial, kemudian ada banyak hal-hal yang merusak mereka, merusak waktu, merusak hubungan mereka. Orang tua mulai kewalahan, wibawa mereka rasa hilang, nasihat mereka tidak didengar. Seperti mental ketika mereka menyampaikan perkataan mereka kepada anak-anak mereka. Anak-anak mereka menjadi keras. Oh, aku berdoa malam hari ini, tolonglah mereka kembali berlutut di hadapan hadirat-Mu, mencari Engkau, memperoleh kuasa-Mu kembali, dan mereka kembali hidup di atas dasar kebenaran firman Allah, di atas dasar patung yang ditetapkan oleh Allah, yaitu Alkitab. Mereka hidup di dalamnya, berjalan di atasnya, meluruskan setiap keputusan mereka, rancangan mereka, pikiran hati mereka berdasarkan hati Allah di dalam Alkitab. Dan mereka akan mendapatkan anak-anak mereka kembali. Oh Tuhan, tolong kami menjadi peka, karena iblis tidak datang dengan bentuk yang menyeramkan hari bagi kami, tapi dia datang terselubung dalam peradaban dunia yang begitu jahat ini. Oh Tuhan menolong, Tuhan menolong. Jika ada orang tua yang sangat bergumul malam hari ini, berikan hikmat kepada mereka, buat mereka memperoleh hikmat itu ketika mereka datang kepada firman Allah, kepada Alkitab. Kemudian itu menjadi patok, menjadi dasar dari hikmat-Mu yang ada di hidup mereka. Terima kasih, kami bersyukur malam hari ini Kau menolong setiap kami, menolong jemaat-Mu yang datang di tempat ini, menolong juga yang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Biar kami kembali kepada batas yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami, yaitu firman Allah, yaitu Alkitab. Terima kasih Tuhan menolong. Aku berdoa buat keluarga yang datang, baik keharmonisan, kebahagiaan menjadi bagian hidup mereka sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Yang bekerja Tuhan memberkati mereka, buat apa yang mereka kerjakan jadi berhasil, buat mereka mengandalkan Engkau, berharap kepadamu. Aku berdoa buat semua korban persembahan, persepuluhan korban persembahan misi, ucapan syukur yang mereka bawa di hadirat-Mu. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Sepanjang minggu ini biarkan hidup kami ada dalam pengurapan Roh Kudus. Kami menjadi peka akan firman Tuhan. Kami kembali membangun hubungan yang akrab yang dalam dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih, memberkati semua saudara-saudaraku yang sudah melayani pada sore hari. Terpuji nama-Mu. Dan pada akhirnya jemaat yang ada dalam milik Kristus, malam hari pulanglah engkau, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari yang percaya katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Shalom sama hari Minggu. Tuhan memberkati saudara, juga yang ada di rumah. Tuhan memberkati saudara.